Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kutorjo, Bapak Dr. Andes Ahmad Setiawan MMPD, kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Dr. Anda Sri Rezeki, serta Bapak Ibu yang kami pendidik SMA Negeri 1 Kutorjo yang kami hormati, serta para pemateri pengimbasan modul 1.4 terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah pendidikan guru penggerak angkatan kelima, Ibu Dakwatus Solihah dari SDN Kutorjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di gedung pertemuan ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 terkait dengan budaya positif calon guru penggerak angkatan kelima. Salawat dan salam tak boleh kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita semua suri tauladan yakni berupa agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai kegiatan pengimbasan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kutorjo, Bapak Dr. Andes Ahmad Setiawan MMPD. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan keberkahan dan keselamatan menyertai kita semua. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim dalam kaitan pelaksanaan pengimbasan modul 1.4 terkait budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dilaksanakan dalam rentetan pelaksanaan pembekalan dan penguatan serta diklat istilahnya pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak dakwah. Jadi pintar ngomong ini, bapak ibunya sudah kepingin bisa ngomong dakwah dari SDN Kutorjo, yang nanti akan melaksanakan pengimbasan terkait beberapa kebijakan dan pola dari rentetan guru penggerak dan sekolah penggerak. Dan mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh pemerintah ini betul-betul merupakan sebuah kebijakan yang tepat dan bukan kebijakan politis, karena takutnya kebijakan politis itu sangat kental begitu. Jadi yang kemarin-kemarin dari pengalaman saja sudah ada nuansa guyonan, ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Dan ini juga dikuatkan oleh Bapak Menteri kita, Mas Nadiem. Mereka menggantikan Pak Anies Baswedan, langsung mengganti kurikulum begitu. Yang menjadi wacana bagi kami pelaksana kebijakan di sekolah ini sebenarnya ada beberapa hal yang cukup menjadi pertimbangan kami, bahwa di konsep tingkat atas itu bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka itu dengan konsep guru penggeraknya ini pelaksanaannya masih dalam tahapan yang menjadi kata kunci bagi saya selaku pimpinan di sekolah ini adalah kurikulum ini akan dilakukan evaluasi pada tahun 2024, apakah nanti layak untuk diteruskan dan tidak diteruskan. Itu yang menjadi menjadi ketar-ketirnya di lapangan gitu. Karena kalau 2024 itu esensinya politis, juga akan pergantian suksesi pimpinan, nanti kata menteri dan sebagainya. Nah, sementara Jawa Timur itu merupakan sebuah provinsi yang terkait dengan pendidikan ini euforianya pengen terdepan gitu. Dan alhamdulillah Jawa Timur terkait dengan implementasi guru penggerak dan sekolah penggerak dan sekolah implementasi kurikulum merdeka di Jawa Timur itu tertinggi se-Indonesia. Jadi dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Wahid Wahyudi, Jawa Timur adalah provinsi yang terbanyak dan tertinggi untuk sekolah-sekolah yang pelaksana SMA penggerak dan SMK
pelaksana keunggulan ini. Nah, jadi pelaksana unggulan itu tertinggi Jawa Timur, hebat gitu. Dan kita ditarget di tahun 2023-2024 100% katanya Bu Khofifah. Jadi mau nggak mau SMA Negeri Kutorejo karena tekanan ataupun keinginan semua di Jawa Timur nanti sekolah penggerak, ya Kutorejo nanti akan mencoba. Oleh karena itu kami lewat koordinator MGMPS sudah melakukan beberapa literasi, berarti mau informasi tentang IKM sudah saya sampaikan, dan hari ini alhamdulillah ada sebuah agenda karena prosedural dan jadwal yang harus diikuti oleh guru calon penggerak untuk melakukan pengimbasan. Nah ini mudah-mudahan pengimbasan ini akan menambah wawasan dan wacana bagi kita, dan tolong teman-teman yang mengikuti pengimbasan ini bisa memaknai dan menelaah lebih jauh untuk mempersiapkan diri kita ke arah pelaksana IKM yang sudah disyaratkan oleh Bu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur, target Jawa Timur 100% di 2023 di 2024. Apapun hasilnya, minimal kami mengambil kebijakan saya tunda, karena memang kalau dilaksanakan sekarang itu banyak implementasi yang harus dikorbankan. Oleh karena itu hari ini ada pengimbasan, mari kita berdiskusi, bersharing segala sesuatu yang nanti bisa kita persiapkan ke depan sebagai gambaran apakah itu IKM ini dari informasi guru penggerak ini menjadi sebuah konsep yang dapat kita ambil dalam rangka pengelolaan pembelajaran. Logikanya memang kalau ada sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, itu gurunya semuanya harus guru penggerak. Kepala sekolahnya ya kudu kepala sekolah penggerak. Tapi jujur kalau saya malah kurang pas itu. Nek di kabeh kepala sekolah juga guru penggerak, pengalamannya rong duwe ya, manajemennya kurang enak ya repot juga gitu. Terus kita implementasi seperti contoh sebuah sekolah Kutorejo ini dengan kapasitas guru 68 Mbak. 68. Kita pakai kurikulum merdeka, gurunya belum bergerak nanti hanya Mbak Pipit dengan ngulang kabeh wae gitu. Seperti itu. Sebelumnya ini sejarah Bapak Ibu, saya cerita. Waktu itu secara pribadi saya sudah mendapatkan kesempatan untuk studi banding di New Zealand, kemudian dilanjutkan ke Singapura, dilanjutkan ke Taiwan, dan berlanjut ke Hong Kong pada tahun 2010 di bulan November sampai Desember. Hadiah saya pulang dari sana, ibu saya meninggal dunia. Hadiahnya. Jadi saya berangkat, izin ibu berangkat. Nah, konsep yang dipakai di Indonesia sekarang itu adalah yang sudah diterapkan di negara yang saya sebutkan tadi pada mulai tahun 2026. Di mana kita pakai kurikulum KTSP, sana sudah model ini. Kalau Indonesia pakai istilah guru penggerak ya. Kalau di sana adalah Flower Education Mapping gitu. Jadi melakukan pemetaan, pelaksanaan pendidikan dengan pemetaan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Itu di sana. Yang saya kunjungi adalah sekolah-sekolah yang memang pantas untuk dikunjungi. Karena di sana tidak semua sekolah seperti itu. Jadi yang kita kunjungi itu adalah sekolah-sekolah yang sudah disiapkan memang seperti itu. Saya kemarin sudah berpikir, sampai mejen, sampai matek, sampai tuwek, sampai elek, Indonesia tidak akan mampu seperti itu. Itu saya sudah ngomong di Dirjen. Kenapa? Ya memang nggak mampu. Kenapa? Karena kondisi sekolah kita seperti ini. Di sana itu sekolah yang kita kunjungi Bapak Ibu, itu ada arealnya itu 10 hektar, kemudian sekolahnya itu untuk misalkan SMA, itu mobilnya udah beda ya, dia pendidikan dasar elementary school, itu sudah di sana itu sudah 8 tahun, jadi SD itu 8 tahun, kemudian SMA senior high school-nya 3 tahun. Jadi sana ada terpotong mengurangi 1. Kemudian lulusan dari elementary school itu langsung dijuruskan. Mereka tidak memilih dan tidak ada euforia, daftar ulang, entah ada duit, golek seragam dan sebagainya, enggak. Mereka langsung, anak yang kapabilitasnya A, dia masuk di sekolah ini, langsung gitu. Yang kapabilitas B masuk sekolah ini. Yang C sekolah ini. Jadi enggak ada euforia pendaftaran, ribet dan sebagainya.
Kemudian orang tua ada keputusan, di situ tidak ada euforia, administrasi dan uang selama 3 kali, kalau disita di sananya 1 kali. Jadi liter. Kemudian kelas itu kalau ini ada blok kelas 10, ini blok kelas 11, blok kelas 12 gitu. Itu ada armada mobil yang seperti mobil golep itu naik tinggi odong-odong gitu ya. Tapi sana suaranya enggak bising. Itu setiap 10 menit itu berkitar tuh. Jadi siswa itu kalau mau pindah moving kelas itu naik mobil itu. Kemudian sarananya luar biasa. Misalkan ada kelas IPA 1 itu kelas kelasnya itu modelnya ini kelas itu dua lokal. Jadi yang satu itu adalah bengkel workshopnya, yang ini adalah untuk KBM-nya. Makanya saya bilang di Indonesia sampai tuwek, sampai elek, sampai mati tidak akan pernah mampu seperti itu. Nah sekarang itu Mama Nadiem konsep ini dibuat teorinya saja, tapi pemenuhan sarana prasarana tidak ada. Yang repot nanti penguatan profil pelajar Pancasila. Kenapa kita selalu pakai istilah Pancasila hanya sebagai jargon gitu. Padahal di situ adalah membangun potensi bakat minat sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi profilnya itu kan maunya kan membentuk karakter, membentuk budaya, kemudian membentuk kecakapan. Nah, kalau model gitu terus gimana? Wong SMA Kutorejo aja kepingin membekali anak itu bingung ya, pengen teknik mesin gak ono sing ahli teknik mesin. Yang ada tata rias enggak ada yang ahli tata rias. Kemudian nanti dipaksakan, kemarin ada kebijakan PKWU itu kan dipaksakan. Akhirnya pelaksanaan PKWU juga anggerai. Rata-rata mesti dikon gawe panganan, masak, diincipi guru bareng selesai. Itu setor. Nah, harapannya memang seperti itu. Tapi saya optimis bahwa sekolah kurikulum merdeka nanti sama aja nasibnya dengan yang sudah ada. Tetap akhirnya diakali. Kalau Kutorejo sepakat, kita mau IKM oke. Langkah pertama adalah siswa yang 30 kelas dijadikan 15 kelas. Itu baru nanti bisa. Tapi Margono bingung mana ya, duitnya gak ono ya. Karena jujur, pelaksanaan program IKM, kalau suruh bergerak dibiayai negara Pak ya. Tapi kalau yang IKM tidak ada sepeser pun anggaran dari negara. Kan repot itu. Ini mandiri. Nah, saya makanya jadi kepala sekolah ini kontradiksi bingung gitu. Iki ku nek kula niku tipenya kalau melaksanakan setengah-setengah itu dengan model setorai dan jaket itu biasanya saya tidak mau. Tapi kalau itu diimplementasikan tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Terus kemudian nanti banyak guru yang harus dirisenkan untuk GTT, PTT. Karena jam KBM-nya kecil. Kemarin ada euforia gini, gampang itu nanti yang kepala proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan diakui 2 jam, itu bisa dibuat. DL Lali, pada satu tingkat maksimal adalah 3 proyek. Dan 3 proyek itu berapa? Hanya 6 jam. Padahal kekurangannya seperti matematika. Nanti tidak ada matematika peminatan, hanya wajib jamnya dikurangi. Hilang 60 jam kalau di Kutorejo. 4 jam kali 15 IPA, 60 jam. Lalu sing ganteni sopo? Dan sebagainya. Itu euforianya seperti itu. Jadi memang kita itu dilematis ya. Kepala sekolah nek dipaksa gak nglaksanakne salah, tapi nek dilaksanakno konoi gak tanggung jawab, cuma masuk daftar jumlah SMA yang IKM sekian, tapi enggak ngerti pelaksanaan kualitas dan mutunya gimana. Itu kan repotnya gitu. Makanya kadang-kadang aku dari kepala sekolah biar yo kepinginku pengen merubah. Hal merubah itu ternyata dimusuhi. Nah, kan repot gitu. Tapi enggak apa-apa. Kita santai aja, nanti tentunya kita IKM dengan modifikasi SMA Negeri 1 Kutorejo. Yang penting kita tidak merugikan semua lini. Nah, Mbak Pipit, ini kemarin memang saya pacu karena ketepatan kemarin teman-teman yang kita minta, ini yang berkenan hanya Mbak Pipit, nanti menyusul Mas Beni, menyusul siapa lagi? Enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Dan alhamdulillah Mas Beni nanti mudah-mudahan sebentar lagi bisa P3K gitu ya. Nah, karena sudah masuk mainstream yang diusulkan untuk kebutuhan di 2023 sampai 2024. Kemudian alhamdulillah yang teman-teman kita 51, yang 21 belum, memang kurang wayai kan kemarin kan masih
masih rata-rata 1 tahun masa kerja, tapi alhamdulillah datanya sudah masuk BKD, itu aja usaha kita. Jadi itu nanti buh ya apa corone ditoto, nanti kalau kita dipaksa IKM ya IKM versi SMA Negeri 1 Kutorejo gitu. Ada nanti. Kan kepala sekolah dituntut ada inovasi dengan menggunakan motivasi dan apresiasi pada teman-teman guru. Kalau kepala sekolahnya cuma iku ngene pokoknya gagal no kewajiban, pokoknya setorai ya ngene ae, ya percuma. Itu seperti itu percuma. Kita kalau fix ya fix gitu, kalau enggak ya enggak gitu aja. Biarpun kita dimusuhi wong dilokno malah tak bantai gitu. Yang ngelokno aku tak bantai. Kemarin saya ditanya, "Kenapa sampai no gak ngambil IKM?" Salah sendiri undang-undangnya boleh memilih, tak jawab itu aja. Salah sendiri gitu. Kan kita undang-undang nggak salah. Kemudian yang kedua, penyantu targetnya Pak Tri jumlah atau kualitas gitu. Kalau jumlah saya undur diri, kalau kualitas saya akan terdepan, saya jawab gitu. Akhirnya nggak berani marahi. Manjane ngomong ambek apa? Kepala sekolah yang tahu dari instruktur nasional itu repot menjadi ini. Ya enggak, memang faktanya seperti itu. Itu jadi Bapak Ibu, mohon apapun yang nanti diimbahkan, kita jadi dialog, sharing. Ini adalah sebuah kesempatan di apa? Pengimbasan atau toladan itu adalah pertama adalah guru penggerak. Dan mudah-mudahan Bu Pipit dengan Bu Dakwah ini nanti lolos, biarpun di kabupaten sudah ada elektoral kebijakan yang drastis, ini beliaunya belum lulus sudah jadi kepala sekolah sekarang. Mudah-mudahan bisa menjadi kepala sekolah yang amanah gitu ya. Ya. Pesan saya satu, kalau jadi kepala sekolah orientasi pribadi gitu aja. Kalau orientasi pribadi buyar, ketok ayam adem tapi dimusuhi wong akeh. Tapi jadilah kepala sekolah yang dimusuhi orang karena garda terdepan mendobrak kebiasaan menjadi kebenaran. Itu akan lebih mulia dimusuhi orang karena mendobrak kebiasaan menjadi kebenaran daripada dimusuhi wong mergo gak bener, kan gak enak itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesediaan berdua untuk melakukan pengimbasan. Mudah-mudahan pengimbasan ini menjadi awal bagian dari usaha kami selaku pimpinan untuk mengenalkan beberapa program terkait dengan kurikulum merdeka. Salah satunya adalah guru penggerak yang sudah digaungkan bersama dengan kurikulum merdeka, itu satu paket sebenarnya. Cuma yang guru penggerak ini melecet karena dibiayai negara, sementara yang kurikulum merdeka itu gak dibiayai negara, itu bedanya. Kalau yang kemarin kurikulum 2013 secara masif serentak serwet semua guru, tidak ada satupun yang tidak tersentuh. Selama yang guru penggerak ini hanya beberapa yang tersentuh. Dan fenomena yang terjadi sekarang, kemarin kan disampaikan seorang kepala sekolah harus dari guru penggerak gitu. Ini kabupaten kota kadang-kadang kebablasan belum mampu memanai gitu. Jadi engko wis langsung comot tuh. Ya mudah-mudahan gurunya siap juga. Karena menjadi kepala sekolah itu kalau niatannya mengejar karena jabatan yo gak nyambut gawe, tapi kalau menjadi kepala sekolah itu pengabdian yo abot jadi kepala sekolah itu. Tapi kalau jadi kepala sekolahnya prestis gak nyambut gawe yo enteng aja nih. Saya pernah ngomong ke teman-teman, kepala sekolahnya gampang kok. Pak Kayat satpam tak deleh ning mejoku selesai kok. Sekolah berjalan kok. Karena yang berjalan kan Bapak Ibu guru. Sistem. Ya Pak Kayat menteng ae itu mlaku. Cuma itu hal-hal yang banyak kejadian ini. Saya kira itu teman-teman mitra kami ikuti apa yang akan disosialisasi dalam konsep diseminasi ini. Mudah-mudahan akan memberi tambahan wawasan dan wacana bagi kita untuk berjuang menjadikan SMA Kutorejo lebih baik ke depannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Kutorejo, Bapak Dr. Andes Ahmad Setiawan, MMPD. Demikian tadi Bapak Ibu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan pengimbasan modul 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan bersama yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Dakwatus Sholihah dari SDN Kutorejo. Setelah nanti kita semuanya mendapatkan materi terkait dengan pengimbasan modul 1.4,
Nanti ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa. Untuk mempersingkat waktu kita semua, mari kita dengarkan bersama. Terima kasih Bu Vivit. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya, saya berdiri di sini, kita sharing saja hari ini, gitu nggih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali saya diterima hari ini ya, diberikan waktu dan juga tempat di sini untuk pengimbasan. Jadi begini, ini harus kami lakukan memang. Kenapa kok saya ikut di SMA Kutorejo? Ini tadi banyak cerita sebenarnya. Saya ini orang baru di Bangsal. Awalnya saya dari SDN Kutorejo. Saya kalau boleh cerita ya Bapak Ibu ya. Saya dari SDN Kutorejo, kemudian per 1 September kemarin saya harus melaksanakan tugas tambahan saya di SDN Peterongan Bangsal. Ini sebelah utaranya SMA Bangsal, SD kecil Bapak Ibu di sana. Ada SD kecil di utaranya SMA, setelah lihat SMA Bangsal yang begitu megah, di utaranya itu ada SD namanya SDN Peterongan. Siswa saya di situ hanya 83 Bapak Ibu. Ya, berbanding terbalik dengan kalau saya lihat di SMA atau bahkan kalau saya di SD saya yang lama. Jadi betul-betul saya kalau di SD yang baru ini betul-betul menyesuaikan diri segala-galanya. Begitu. Jadi sama lingkungannya, Bapak Ibu gurunya, juga anak-anaknya. Dan saya mau mengadakan sosialisasi ini masih terbentur dengan sarana dan prasarana dan lain hal yang ada di SDN Peterongan. Jadi saya tadi sama Bu Vivit, bagaimana kalau jadi satu di SMA, akhirnya saya menerima, walaupun saya sebenarnya deg-degan, ngejer di hadapan panjenengan semuanya. Jadi saya yang basicnya dari guru SD, datang ke SMA, kemudian berdiri di hadapan panjenengan itu saya ngejer sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini nanti sedikit sharing dari kami, saya juga mohon masukan dari panjenengan, nanti kalau ada apa-apa bisa sharing di sini. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelumnya sebelum ke materi selanjutnya, saya mohon untuk Bapak Ibu semuanya ini secara berpasangan, coba nanti dua orang kita buat permainan. Yang satu orang mengepalkan tangannya, bapaknya, cari pasangan, tak cari partner Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi gini, iya, gitu ya. Iya, enggak apa-apa lah. Penggembira Bapak. Iya. Coba secara berpasangan, ibu-ibu, satu mengepalkan tangan, ya. Yang satunya istilahnya merayu, membujuk, kemudian bisa juga dengan menghardik supaya bisa dilepaskan kepalan tangan temannya ini. Coba nanti juga bergantian. Ya, apakah rayuannya rayuan maut sehingga tangannya bisa terlepas? Secara bergantian dengan cara coba, dengan cara rayuan boleh, hardikan, cacian, makian, silahkan monggo. Saya beri waktu 1 menit. Monggo, saling merayu, saling membujuk. Kayak no. Iya. Oh, boleh, monggo. Silakan. Kalau mau menghujat silakan. Gitu ya. Bagaimana kira-kira? Dah? Gitu ya. Coba sekarang dibalik. Yang tadi merayu, sekarang bagian yang mengepalkan tangan. Kira-kira bisa dirayu apa enggak temannya ini tadi? Dengan rayuan, ayolah cantik misalkan, lepaskan dong tangannya, atau engkau tak andok wes, ayo nenggone es degan mari ngene. Nah seperti itu. Oke, gitu ya. Terima kasih. Ada yang berhasil terlepas? Ada yang mau mempertahankan? Oke, yang terlepas. Kenapa kok melepaskan?
Terima kasih. Pada dasarnya saya itu tidak suka eyel-eyelan. Ya. Saya pecinta damai. Iya. Daripada eyel-eyelan nanti saling tidak mengenakan hati, ya sudah saya mengalah. Iya, demi kebaikan bersama. Demi kebaikan bersama. Oke, saya itu Aku nggak pada suka umumnya. eyel-eyelan. Saya itu Iya. cinta damai, Iya. gitu ya. Oke, itu untuk yang terlepas. Yang tidak mau melepaskan genggamannya ada Depan tadi. saya, depan Oke, saya. terima kasih. Oh enggak? Iya, apa kira-kira yang menyebabkan? Wis, pokoknya aku gegem yang gegem. Saya tidak takut dengan ancaman dia. Oke, nggak takut Walaupun dengan saya ancamannya. diancam, saya tetap kekeh. Iya, tetap Iya, kekeh. karena saya tidak takut sama dia. Harusnya dia yang takut sama saya. Gitu ya. Jadi saya harus mempertahankan. Iya, eh, iya. eh, Walaupun saya diancam, enggak. bagaimanapun. Iya. Iya. Bahkan misalnya nanti dihardik, diilokno, diancam apapun tetap Saya kekeh hardik begitu. sendiri. Oke. Iya, terima kasih. Nah, apa sih sebenarnya yang kita lakukan tadi? Ono sing gegem, ono sing rayu, kemudian ada iming-imingan, ayo andok engko, kan gitu ya. Ada yang mau membuka karena cinta damai, peace katanya. Ada juga yang wis pokoknya aku gak wedi, malah tak hardik sendiri gitu. Sebenarnya pilihan ada di tangan kita masing-masing, begitu nggih? Tak, pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Mau membuka atau menutup tangan itu ada di tangan kita. Misalnya wis aku sakno tak buka gak wis aku kepingin gegem kok. Karena inilah saya, ndak mau apapun itu. Nah, itu pilihan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau kita kembalikan ke yang kita pelajari tadi, sebelumnya tadi Bu Vivit coba. Nah, ada yang tadi motivasi tadi kan ada dua ya, ada internal, ada eksternal. Eksternalnya yang pertama untuk menghindari hukuman, biar nggak dihukum. Yang kedua misalnya untuk mendapatkan imbalan, atau yang internal karena kesadaran diri si anak ini sendiri atau kesadaran diri kita bahwa itu memang harus saya lakukan. Nah, ini tadi sama dengan yang penjenengan kerjakan tadi. Ya, adakah motivasi dari luar atau motivasi itu datang sendiri dari jenengan? Oh wis tak bukae. Begitu. Ada juga engko tak andokno itu tadi. Nah, siapa yang mau membuka atau tidak mau membuka itu tergantung kita. Itu namanya kontrol diri. Jadi diri kita sendiri yang mengkontrol kita. Mengontrol kita, bukan kok orang lain. Misalnya katanya Bu Vivi tadi, yang baik itu yang mana? Yang dari diri sendiri. Bagaimana cara kita agar seorang anak bisa melakukan budaya positif sesuai atau dari dalam dirinya. Bukan karena ancaman, bukan karena iming-iming dan lain sebagainya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Guru penghukum itu yang bagaimana ya? Pokoknya misalnya, hari ini yang nggak pakai dasi, pakai topi, push up 5 kali misalnya, apakah seperti itu penghukum? Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita itu kan kalau memarahi siswa ndak bisa, kadang-kadang kan kita muncul dengan cara nyentil hati siswa dengan misalnya biar dia itu ngerasa bersalah bagaimana. Yang ketiga, sebagai teman. Guru bertindak sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau. Kelima, sebagai manajer. Coba, kira-kira dari 5 posisi kontrol sebelum kita buka, adakah pengalaman dari Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini? Kira-kira kalau ada siswa kita yang istilahnya ndak sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah lebih besarnya,
adakah yang misalnya, oh iya saya pernah seperti ini. Ada yang mau sharing di sini? Mungkin Bapak? Siswa kita misalnya. Saya contoh dari PJOK saja Pak. Monggo, iya dari PJOK. Untuk saling mengingatkan pada teman-teman itu, contohnya siapa yang pinter main basket gitu ya, saya jadikan contoh ke depan. Terus teman-temannya itu meniru gitu Bu. Iya. Ya, Atau mungkin gini Bapak, misalnya saat PJOK, ada enggak anak-anak yang terlambat masuk atau mungkin waktunya sudah ke lapangan, anaknya masih ganti baju lama banget gitu? ada. Ada. Ya. Nah, seperti itu apa yang Bapak lakukan misalnya? Ya, dikasih hukuman. Oh, dikasih hukuman. Dikasih hukuman ya. Push up 50 kali begitu. Atau bagaimana? Tidak ya? Iya. Jadi kalau ada anak-anak terlambat, hukuman itu dilakukan sendiri pada anak-anak atau panjenengan yang ayo yang terlambat, atau anak-anak langsung melakukannya itu sendiri? Atau sebelumnya sudah dibuat kesepakatan? Dari saya biasanya Bu. Oh, dari Bapak. Iya. Terima kasih dari Bapak sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang mau sharing? Mungkin saat itu ada siswa yang tidak melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bahkan. Mungkin ada yang di-sharingkan? Ayo, monggo. Monggo. Ini, bismillah. Ini saya alami di anak saya, maksudnya anak kelas saya. Iya. Kan sejak awal itu saya sudah bilang bahwa pada saat KBM siapapun gurunya, apapun mata pelajarannya dilarang bermakai HP, dilarang bermain HP kan gitu sih. Nah, kemarin ada kejadian itu sudah saya sepakat dari awal. Engkau nanti kalau ada yang main HP, HP-nya dipek Bu Ali gitu. Pokoknya HP-nya saya bawa, enggak saya kembalikan gitu. Nah, anak-anak kan mulanya enggak setuju. Enggak setuju, kudu setuju. Wong iki aturan Ibu Ali kok gitu. Saya gitu. Nah, kemarin ada kejadian itu pada saat jamnya Bu Ita, ya bahasa Indonesia, ada yang bermain HP. Akhirnya HP-nya disita sama Bu Ita, diberikan saya. Nah, awalnya ya sesuai kesepakatan awal kan sudah dibilang kalau mainan HP, HP-nya dipek ambek Bu Ali. Bu Ali kan cuma punya HP 1, enak kan ketambahan 3 jadi 4 HP-nya Bu Ali gitu. Jadi HP-nya saya bawa selama 1 hari itu. Iya. Nah, kemudian pada saat istirahat anaknya datang ke saya, Bu, ya dengan beraneka macam alasan gitu dia bilang HP-nya saya tadi enggak mainan Bu, gini pokoknya beraneka macam alasan pokoknya. Oke. Saya hanya bilang, "Loh, kan iki wis dipek Bu Ali," kan gitu saja. Pokoknya saya ulang-ulangi, Iya. HP-nya dipek Bu Ali, gak tak kasihkan gitu. Pokoknya enggak saya kasihkan. Akhirnya kan saya sepakat sama Bu Ita, enaknya gimana ini Bu Ita, dikasihkan GDS atau kita tangani sendiri. Karena memang pada saat itu anaknya agak tidak fokus dengan pembelajaran itu. Walaupun dia itu alasannya, Bu saya buka HP itu lihat ini, saya itu nyari ini, saya pokoknya dengan alasan dia enggak mengakui kalau bermain, kan gitu. Akhirnya saya enggak tega, waktu pulang saya kasihkan. Iya. Iya. Terima kasih Bu ya. Oke, itu tadi adalah beberapa cerita tentang bagaimana kalau ada siswa kita di kelas tidak menyepakati apa yang sudah kita sepakati. Tapi sebelumnya kita ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ya Bapak Ibu semuanya. Keyakinan kelas itu harusnya kita yang membuat atau keseluruhan dari anak-anak dengan kita yang membuat. Sebenarnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu benar sekali. Jadi apa yang disampaikan anak-anak, Bu ini, kemudian disetujui, itulah yang merupakan keyakinan kelas. Jadi bukan kita yang membuat kemudian disetujui anak-anak, tidak. Akan tetapi dari anak-anak, usulan anak-anak, kemudian kita menyampaikan dan disetujui oleh semuanya. Jadi bukan dari gurunya,
tapi dari siswanya. Jadi itu nanti yang akan menjadi keyakinan kelas, begitu ya. Dari ceritanya Bapak sama Ibu, di posisi manakah kita kira-kira? Ada penghukum, kemudian tadi Bu Alik tadi ada gini ya, kan tadi kan sudah Bu Alik bilang kalau kan seperti itu ya. Coba nanti kalimatnya Bu Alik ini dari mana, termasuk di posisi kontrol manakah gitu ya. Penghukum gimana? Pembuat rasa bersalah. Yang pertama dari Bapak siapa? Iya, Bapak Chandra. Tadi saya yang langsung menghukum, berarti posisinya Bapak Chandra sudah jelas ya, sebagai apa? Iya, karena langsung memberikan hukuman katanya seperti itu. Coba Bu, yang slide selanjutnya, ini ada beberapa, nah dibesarkan, kok kecil sekali. Kurang Bu, mungkin, iya, bisa di itu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita, ya. Kita sebagai guru ada di posisi manakah? Nah, ini tadi kan ada terkait dengan motivasi tadi, ada menghindari hukuman, kemudian mengharapkan imbalan, kemudian ada yang untuk menghargai dirinya sendiri, begitu ya kan tadi dijelaskan sama Bu Vivit. Nah, di sini misalkan kita tadi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Sebagai penghukum nanti gurunya itu berbuat apa sih? Kalau ciri-ciri guru penghukum itu yang bagaimana? Ternyata guru ini menghardik siswa, menunjuk-nunjuk siswa. Itu ciri dari penghukum. Kemudian menyakiti dan menyindir siswa. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan, apa yang dikatakan misalnya, kalau kamu tidak memakai dasi, ya, seperti itu, minggu depan tidak memakai dasi lagi, awas ya. Nah, itu adalah ciri-ciri sebagai guru, sebagai dalam posisi penghukum. Kemudian, untuk, enggak kelihatan Bu Bibit. Kemudian yang murid meletak, bagaimana dengan siswanya? Murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Apa sih imbasnya pada diri siswa? Guru sebagai penghukum itu apa? Kita sebenarnya hilang kualitas kita di depan siswa, Bapak Ibu. Kita hanya dicap sebagai penghukum saja. Jadi bedakan lagi dengan nanti apa yang kita sebagai kontrol, apa yang harusnya kita lakukan, begitu. Kemudian yang selanjutnya, murid berkata apa setelah kita hukum? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biasanya siswa kita, kalau sudah kita hukum, sudah panota lah. Engkau lak yo marah mana, engkau lak muring-muring, engkau lak wis mari muring-muring wis, babah menelali. Alah, engkau lak dibalik noa, nah, seperti itu. Kemudian dampaknya apa? Siswa ini nanti apakah jera atau mengulang lagi? Ternyata kalau kita bertindak sebagai penghukum, siswa kita nanti akan mengulangi lagi apa yang mereka lakukan. Alah, wong push apa ya kok? Kak popo wis kuat aku. Alah, lari keliling lapangan saja kok. Misalnya seperti itu. Alah, paling lu Bu Alik, gak teko gak njupuk HP ku, paling kolak dibalik. Akhirnya diulang lagi. Nah, itulah kalau kita, posisi kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pemicu siswa untuk merasa bersalah. Wiwi dinaikkan lagi coba. Bagaimana sih sebenarnya kalau guru itu yang bagaimana ya? Kalau sebagai pembuat siswa itu merasa bersalah itu melakukan apa dan apa yang diomongkan ke siswanya? Yang pertama, apa yang diperbuat? Berceramah dan mengatakan seharusnya
Ya, misalnya di situ seharusnya kalian tadi, misalnya seharusnya kalian tadi kalau tidak terlambat ke kelas, Bapak tadi sudah seperti ini. Atau misalnya seperti ini, kalau kalian tidak menaati peraturan, nanti Bapak loh yang kena, Bapak loh yang dimarahi oleh Bapak kepala sekolah, Ibu loh yang nanti tidak enak sama guru-guru lain. Itu kan memunculkan rasa bersalah dari siswa. Kalau kamu melakukan seperti ini terus, Bu Guru ini loh terus gimana nanti ke orang tua kalian? Kalian itu sudah dititipkan ke Bu Guru. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat guru sebagai pemberi rasa bersalah. Kemudian apa hasilnya? Menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Ternyata hasilnya ini. Menyembunyikan sesuatu, kemudian menyangkalnya. Tidak kok, tidak Bu, tidak seperti ini misalnya. Dan juga berbohong. Yang ketiga, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebenarnya kita disanjung sama siswa kita. Kok api? Karena mereka merasa bersalah, guru iki koyok api. Iya kasihan sama Bu Alik. Nanti Bu Alik dimarahi sama Bapak kepala sekolah misalnya seperti itu. Jadi kualitasnya itu naik sebenarnya. Tidak seperti tadi. Alah muring-muring ngai. Wis gak seneng aku ambek guru iki misalnya seperti itu. Beda dengan itu ya. Tapi apa yang di bawahnya? Iya, dikaitkan dengan ini siswanya berkata apa ya kira-kira nanti? Maafkan saya Bu, ya maafkan saya Pak, seperti itu. Jadi mereka berkata akan maafkan saya Bu, maafkan karena dia merasa bersalah, seperti itu. Kemudian merasa rendah diri. Kalau sudah mereka merasa bersalah, mereka akan merasa rendah diri. Rendah diri itu bagus apa enggak ya Bu? Akhirnya nanti tidak termotivasi untuk berbuat yang lebih, menunjukkan siapa dirinya. Karena dia merasa aku gak enak ambek Bu Alik, saya enggak enak sama. Nah seperti itu. Oke. Nah sebagai penghukum dan sebagai pembuat orang merasa bersalah itu hanya untuk membuat siswa itu menghindari hukuman. Dengan cara apa? Ya berbohong tadi. Ya. Kemudian menyangkal. Itu hanya untuk menghindari hukuman. Sedangkan yang ketiga, coba sebagai teman, kontrolnya kita saiki sebagai teman. Sekarang kita sebagai temannya anak-anak. Apa saja yang diperbuat? Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dengan kata-kata ayolah lakukan demi ibu misalnya. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu? Nah seperti ini misalnya begini, ada seorang anak melakukan kesalahan, tidak menyepakati keyakinan kelas misalnya. Kemudian ibu ini dulu pernah membantu siswa itu. Kemudian diundat-undat lah misalnya dengan cara ayolah kemarin kan sudah ibu bantu. Itu sebagai, biasanya anak ke temannya itu kan seperti itu. Jadi istilahnya itu memposisikan guru ini dengan seperti temannya kepada siswa. Kemudian apa itu nanti hasilnya? Si anak akan ketergantungan kepada bantuan yang sudah diberikan guru. Akhirnya anak-anak ini nanti akan juga berlangsung seperti itu lagi. Diulang lagi. Selanjutnya murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia dan berkualitas. Karena dia merasa tergantung sama gurunya, makanya gurunya itu sangat siswa ini sangat tergantung kepada gurunya. Akhirnya apa? Saya pikir Bapak dan Ibu, Bu, mohon dinaikkan.
Saya pikir Bapak Ibu adalah teman saya, ternyata begitu ya. Nah, ini nanti akan siswa katakan setelah tahu bagaimana guru itu ternyata. Nah, apa nanti dampak kedepannya? Lemah, mandiri, dan selalu tergantung kepada guru. Setelah guru itu sedikit melakukan kesalahan, akhirnya tadi siswa, ternyata Bapak ini seperti ini loh, ya. Ternyata ibu ini tidak sebaik yang saya kira loh. Dan akhirnya apa? Anak itu lemah, wes nggak mempercayai lagi. Tapi kalau ada gurunya seperti itu, dia tergantung kembali lagi ke awal. Akan bergantung kepada guru itu, karena kalau merasa dia melakukan kesalahan akan dibantu itu ke guru itu terus menerus. Selanjutnya, guru sebagai pemantau, ya. Guru sebagai pemantau apa yang dilakukan? Menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur. Misalnya begini, ada seorang siswa yang telat saat mengikuti upacara. Ya, sebagai pemantau, dia menghitung-hitung, misalnya seperti ini. Sudah berapa kali kamu mau terlambat tidak ikut upacara? Sudah 3 kali Bapak misalnya. Kamu tahu kalau sudah 3 kali, nah hitung-hitungan. Kemudian mana rumah kamu? Rumah saya di Pacet misalnya. Kenapa kok sampai terlambat? Tadi saya sepeda motor saya seperti ini Pak misalnya. Selalu mengukur berapa kali, menghitung berapa kali sudah melakukan kesalahan. Kemudian misalnya mengukur kalau memang itu ada jarak yang harus ditempuh siswa, selalu diperhitungkan, itu sebagai pemantau. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Misalnya seperti ini, sudah berapa kali ikut terlambat mengikuti upacara? 3 kali. Kamu tahu kan peraturannya? Iya Pak, apa peraturannya? Misalnya seperti itu. Tidak boleh terlambat sampai 3 kali mengikuti upacara, misalnya seperti itu. Itu sebagai pemantau. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi. Siswa itu nanti memang benar, dia akan sedikit berubah, akan tetapi hanya jika kita pantau atau diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ini adalah dari siswanya. Misalnya seperti ini, tetap hitung-hitungan. Kalau saya berbuat baik, berapa nanti bintang atau reward yang saya dapatkan? Atau jika saya misalnya melakukan kesalahan, disuruh nulis misalnya, berapa halaman yang harus saya tulis? Ayo, karena kamu terlambat, tidak disiplin hari ini, misalnya di SD, tidak mengerjakan PR, silakan menulis di dalam buku kalian, bolak-balik 5 halaman. Saya tidak akan mengulangi perbuatan, saya tidak akan, akhirnya nanti tertanam, berapa tulisan yang harus saya tulis Bapak Ibu? Tapi apakah itu nanti akan mengubah siswa? Nah, hasilnya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini hasilnya nanti. Siswa hanya akan apa yang didapat, misalnya reward apa yang akan didapat, kemudian sanksi apa juga yang harus dia lakukan. Hitungannya hanya hitungan itu, hitung-hitungan dan ukur-ukuran. Itu kalau kita bertindak sebagai penghukum. Atas Bu Vivit. Nah, kita bertindak sebagai teman dan pemantau ini tadi karena ada yang diberikan dan diberikan sanksi atau diberikan reward, maka ini motivasinya apa? Hanya untuk mengharapkan imbalan. Biar tidak kena sanksi atau biar dapat rewardnya. Kalau positif dapat reward, apa yang saya dapat? Kalau dia melakukan hal yang negatif, apa sanksi yang saya dapatkan? Yang ketiga, sebagai manajer. Sebagai manajer, yang pertama, apa yang diperbuat guru? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan.
Apa sebabnya kok kamu jadi terlambat? Kenapa kok kamu tidak mengerjakan PR? Menanyakan, ya, menanyakan. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu yang ditanyakan kembali. Kamu tahu kan, kemarin awal pembelajaran kita sudah membuat kesepakatan kelas misalnya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kamu ingat tidak apa yang kita sepakati di awal? Nah, ini sebagai manajer, ciri-ciri sebagai manajer. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi siswa. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Siswanya, karena dia berangkatnya dari apa? Dari ini tadi, keluar dari diri sendiri, ditanyakan keyakinan-keyakinan apa yang sudah disepakati di awal. Selanjutnya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini yang ditanyakan siswa nanti setelah melakukan, setelah gurunya tadi bertanya apa keyakinan kelasnya, apa yang sudah dilakukan kesalahannya, siswa jadi apa ya Bapak yang bisa saya lakukan untuk ini? Akhirnya muncul pertanyaan dari siswa. Nah, gurunya bagaimana? Memberikan umpan balik. Kalau kalian melakukan ini, kalian kan nanti akan mendapatkan ini, misalnya seperti itu. Kalau kamu nanti ke depannya seperti ini terus, akan berdampak seperti ini. Diberikan pilihan-pilihan, kemudian akhirnya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Diberikan opsi-opsi yang sesuai dengan siswa. Bagaimana kalau kalian seperti ini? Misalnya diberikan bagaimana ya biar tidak terlambat lagi. Misalnya kamu harus ini kalau bangun lebih pagi lagi, mengerjakan PR kalau tidak dikerjakan. Bagaimana kalau tugas yang lebih penting didahulukan nak? Ya, seperti itu. Kemudian hasilnya apa? Untuk kedepannya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri dari yang sudah dilakukan ini tadi, dampaknya untuk perbaikan dirinya. Diri siswa sendiri, dia berpikir apa ya kira-kira yang lebih baik saya lakukan ke depannya. Itu dampak dari kita sebagai kontrolnya sebagai manajer. Selanjutnya Bu Vivit. Oke, dari 5 posisi itu kira-kira Bapak Ibu sebagai misalnya kita sebagai penghukum yang dipandang anak akhirnya ternyata oh tukang hukum marah-marah engko wis mari-mari dewe. Kemudian sebagai teman, yang terakhir sebagai manajer. Sebenarnya semua hal itu saya yakin pernah kita kerjakan. Gitu ya. Yang terpenting kedepannya bagaimana? Sebenarnya bagaimana sih masalah ini harusnya diselesaikan? Kalau ada anak yang terlambat, tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya, sebenarnya apa yang kita kerjakan? Nah, ini yang harusnya kita kerjakan. Kita adakan langkah-langkah kita dengan cara restitusi. Ada segitiga restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa? Mungkin ada yang baru dengar atau mungkin sudah mengerti. Akan tetapi sebenarnya yang lebih lagi sebenarnya sudah kita lakukan. Restitusi itu apa? Merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, apa saja tahapan-tahapannya? Ada 3 tahapan dalam restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahapan restitusi. Mungkin selama ini kita sudah melakukan ini, akan tetapi oh ini tuh yang ternyata restitusi itu. Jika ada anak yang salah misalnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tidak apa-apa anak-anak itu melakukan kesalahan. Ya, tapi bagaimana ke depannya lagi?
Berbuat salah itu tidak apa-apa kok nak, misalnya ke anak-anak. Karena kita sebagai manusia lumrahlah kita berbuat salah. Begitu biasanya kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kalian. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kemudian kamu berhak merasa begitu, misalnya seperti itu. Kalau ada anak yang terlambat, kita tetap berikan semangat ya Bapak Ibu, atau tidak mengerjakan PR, enggak apa-apa kok hari ini. Tapi bagaimana kelanjutannya? Harus ada tahap selanjutnya. Jangan sampai enggak apa-apa, gak ngarap PR, gak popo kok. Tapi tidak ada kelanjutannya. Tapi setelah guru ini melakukan itu, apa ke depannya? Ya, ke depannya apa? Selama ini yang kita, wes gak ngarap yo nilaimu sakarepmu, kan gitu. Tapi apa, kalau setelah itu apa yang dikerjakan anak-anak? Pancet. Ya, pancet. Nah, setelah itu apa? Harusnya ya kalau kita sudah kok enggak apa-apa. Bu guru juga pernah dulu melakukan seperti itu. Nah, setelah itu memvalidasi tindakan yang salah itu Bapak Ibu. Setelah kita itu tadi, wis gak apa-apa lah, kita dulu juga seperti itu. Bu guru juga pernah melakukan hal yang sama. Setelah itu ini yang harus kita laksanakan Bapak Ibu. Validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic need-nya tadi kan sudah dijelaskan. Apa kebutuhan siswa? Kebutuhan kasih sayang kah? Ya, kebutuhan kepingin berekspresi kah? Ya, kemudian misalnya di sini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya kalau tadi kan tidak mengerjakan PR misalnya. Misalnya tidak mengerjakan PR tapi dia tetap masuk. Ya. Kita masih harus memberikan penghargaan untuk itu. Ya kan tadi, enggak apa-apa, kamu enggak mengerjakan tugas enggak apa-apa. Kan kamu masih masuk di dalam kelas ini. Itu tandanya kamu masih, nah seperti itu. Jadi tidak kok tidak apa-apa, nggak ngerjakan tugas, sudah selesai. Nanti anak-anak ya wis, alah ternyata Bu Alik swaber kok, wis gak ngarap PR wis. Nah seperti itu. Misalnya seperti itu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, misalnya kamu setelah tidak mengerjakan PR, wes karena saya tidak mengerjakan PR, saya keluar saja. Jam ini tidak ikut jamnya Pak Chandra misalnya. Saya tidak ikut jamnya Bu Alik misalnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ditanyakan alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, misalnya ini anak-anak, menurut mereka apa yang dilakukan itu tidak salah, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Menurut mereka tindakan itu tidak salah, tapi tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Jadi kita harus menambahkan ini Bapak Ibu. Ini tadi, bagaimana kalau kamu menambahkan hal ini? Bagaimana kalau kamu juga melakukan hal ini? Misalnya seperti itu. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga misalnya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, itu kita tanyakan kembali, menanyakan keyakinan ini kepada anak didik kita, misalnya tentang kesepakatan kelas kita. Bagaimana ya agar kelas kita ini tertib, anak-anak tidak ada yang misalnya waktu belajarnya tidak ada pakai HP, kemudian waktu upacara tidak ada yang terlambat. Kita tanyakan lagi pada tahap ini, kamu mau jadi orang seperti apa? Kalau kamu mau seperti kepingin menjadi anak yang disiplin, berarti apa yang kamu lakukan? Nah, seperti itu. Kita lakukan menanyakan kembali untuk validasinya.
Udah, lanjutnya Bu. Nah, ini perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Tadi kan ada hukuman, ternyata di sini ada tambah lagi namanya konsekuensi. Bedanya hukuman dan konsekuensi itu apa? Serta restitusi. Misalnya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Agak dibesarkan Bu Wiwit bisa? Bu Wiwit bisa dibesarkan? Bisa dibesarkan? Nah, agak besar biar itu. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi apa? Restitusi merupakan pilihan. Jadi kalau hukuman itu menyakitkan dan harus terjadi, tapi restitusi itu ada pilihan. Bedanya itu. Kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Hukuman ya pasti tidak nyaman untuk murid. Kemudian untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek saja jika konsekuensi. Ini memang konsekuensi saya Bapak, ini konsekuensi saya Ibu, hanya waktu itu saja mungkin. Tapi kalau hukuman ini akan terus, di anak itu akan terus ada. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita melakukan restitusi, ini akan menguatkan anak ini dalam waktu yang lama. Karena ini tadi motivasinya dari dirinya sendiri. Ya, nanti akan tidak mengulang lagi apa yang sudah dilakukan. Kemudian untuk hukuman, murid akan tersakiti. Untuk konsekuensi mungkin ada rasa tidak aman, tidak nyaman, tapi pada restitusi anak akan mendapatkan penguatan. Karena anak-anak seperti yang saya jelaskan tadi, pada tahap restitusi anak-anak itu tetap kita berikan pilihan, kemudian kita berikan penguatan. Bagaimana kalau anak-anak melakukan ini? Bagaimana kalau ditambahkan dengan tindakan yang ini? Nah, selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu berlaku pada hukum. Jadi kalau siswa tidak merasa takut, pasti akan mengulang lagi. Karena tadi setelah dihukum, alah paling push up ping 5 wis mari, dilakukan kembali. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Atau memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Kalau pada saat diawasi, ya anak-anak terlibat atau melakukan hal yang baik, tapi kalau nggak diawasi ya tidak. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, tapi beda sama restitusi karena berasal dari dirinya sendiri, dia akan melakukan ini seterusnya dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah kamu harus, jika itu pada hukuman, kamu harus datang tepat waktu, kamu harus melakukan ini, kamu harus mengerjakan PR. Kalau pada konsekuensi kita menanyakan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Ya. Kemudian pada restitusi apa? Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini di kelas? Apa yang kamu buat di kelas? Apa yang sudah dibuat di keyakinan kelas di situ untuk restitusi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jika kamu terus tidak mengerjakan PR, kira-kira apa ya yang akan kamu dapatkan? Seharusnya kamu melakukan apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan, akhirnya yang dibenci peraturannya. Tidak pada perbuatannya, akhirnya yang disalah-salahkan peraturannya. Dan murid pada saat ada hukuman seperti ini mungkin hanya saat itu saja. Sedangkan terus-terusnya diulang lagi. Kalau pada konsekuensi,
murid atau anak menghormati peraturan. Jadinya apa? Menghormati peraturan. Akan tetapi akankah bertahan lama? Pertanyaan kita. Nah, sedangkan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Misalnya panjenengan tadi, misalnya masuk jam 7, ceklok jam 7, sebelum jam 7 datang. Karena saya sebagai guru yang profesional misalnya seperti itu. Atau siswa, kenapa kok kamu jam 7 kurang seperempat sudah di sekolah padahal kamu masuk jam 7? Iya Bu, karena saya kalau di sekolah itu misalnya senang ketemu teman-teman. Bisa sebelum masuk kelas saya bisa menyiapkan diri saya sebelum kita belajar. Akhirnya muncul dari dirinya sendiri. Kalau sebagai guru biasanya, iya karena saya sebagai guru harus datang masuk kelas saya harus siap. Apa yang saya bawa ke kelas harus saya siapkan. Jadi kalau saya misalnya jam 7 lebih saya tidak bisa mempersiapkan itu. Nah, itu dari motivasi dari dirinya sendiri. Tidak karena adanya hukuman, tidak ada ancaman atau bahkan karena konsekuensi yang harus saya lakukan, tidak. Karena sudah terbangun dari dirinya sendiri untuk melakukan budaya-budaya positif itu. Coba Bapak Ibu, saya mau sharing. Kira-kira sebenarnya restitusi itu sudah pernah kita lakukan kah? Monggo mungkin ada yang mau sharing di sini. Apakah restitusi itu sebenarnya sudah kita lakukan, akan tetapi apa ya yang membuat kita kok belum pada tahap yang merasakan keberhasilannya? Apa yang salah atau belum ditepati dari langkah-langkah restitusi tadi? Mungkin sudah pernah, ada yang menyampaikan? Bagaimana Bu Ali? Menurut saya itu sepertinya sih kita sudah pernah, tetapi hasilnya kelamaan. Itu sudah pernah, tetapi hasilnya kelamaan kan. Misalnya kita katanya ini kan kita berlaku lembut. Beda kan kalau kita walah wes ndang gitu kan langsung. Beda gitu ya. Iya, langsung kelihatan hasilnya walaupun mungkin kalau kita sebagai penghukum yang berbentuk hukuman tadi kan kelihatannya gak mengenakan hati, menyakitkan. Tapi saya rasa itu untuk kita menghadapi anak-anak memang suatu saat kita butuh ketegasan yang seperti itu kan kita butuh. Tapi kan suatu saat kita juga harus lemah lembut, penuh kasih sayang juga. Kita kan bisa kan gitu. Ya tadi kan kita sebagai guru itu kan Wonder Woman, bisa menunjukkan kekuatan, ketegasan, tapi kita juga bisa lembut kan gitu. Cuman kalau pakai restitusi ini seterusnya, saya rasa kita hasilnya itu lama, walaupun memang itu yang kita cita-citakan kan. Kita bisa melihat hasilnya itu enggak sekarang, mungkin setelah anak-anak lulus entah berapa tahun yang akan datang itu baru kelihatan hasilnya. Iya. Tapi kan kita nggak bisa lihat sekarang loh. Yang kita tahu anak-anak sekarang, untuk anak saya hanya berpedoman untuk anak sini ya, SMA Negeri 1 Kutorjo ini. Mungkin untuk anak-anak yang level IQ-nya tinggi, anak-anak yang memang pada dasarnya anak-anak yang pinter, yang baik itu bisa. Tapi kalau anak-anak yang kelas bawah, maaf ya bukan menghinakan, kadang-kadang anak-anak yang ada yang broken home, ada yang apa itu, kayaknya memang suatu waktu kita butuh ketegasan. Kalau anak yang pinter hanya diomongi, nak, coba seperti yang Ibu sampaikan tadi, insya Allah aman saja. Oke. Gitu. Jadi intinya hal itu sudah dilakukan kok, iya kan? Hanya saja kita itu berarti sudah dilakukan dan itu efeknya akan panjang. Saya maunya yang instan, seperti itu, nggih. Saya mau yang instan ketok teges kan seperti itu. Begini, gimana? Bisa langsung kan gitu. Oke. Kalau anak yang low ya harus diulangi lagi. Iya. Oke. Nah, memang gini Bapak Ibu semuanya ya, budaya positif ini memang
Gimana ya, kalau kita seperti itu kita harus ekstra. Kita harus memberikan waktu ekstra, juga curahan secara emosionalnya kan juga ekstra, begitu. Tapi ini nanti, sekarang ini kan digalakkan sekolah ramah anak, kan begitu ya. Itu saling terkaitan. Kemudian apa yang kita lakukan pada anak didik kita dengan hukuman tadi, itu akan membekas di bawah anak itu selamanya. Ya, selamanya akan membekas. Saya tuh pernah, ini sekedar cerita. Dulu kita masih kenal butir-butir Pancasila ya Bapak Ibu. Menghafalkan berdiri seperti itu. Kemudian ada guru masuk, kalau sudah waktunya pelajaran menghafal butir-butir Pancasila, semuanya takut, wedi, lek gak apal yo opo. Kemudian karena apa? Ada kalimatnya si Bapak ini, kalau besok ndak hafal butir-butir Pancasila, ini yang berbicara. Waktu itu bawa penggaris. Kemudian kami itu harus menghafal jadinya. Nah, pada waktu menghafal butir-butir Pancasila, berdiri semuanya satu kelas, satu-satu ini. Satu-satu. Kemudian tibalah pada teman saya. Nggak berani, akhirnya dia itu ngompol. Ini SMP, saya benar-benar ingat. Kebetulan Pak Guru saya ini, Pak Guru PPKN saya ini kebetulan di situ sangat-sangat ditakuti. Karena setiap kali siswa melakukan kesalahan pasti diberi hukuman. Si anak ini ngompol. Kemudian apa? Teman-temannya yang lain otomatis kan syok ya, kaget gitu. Loh, kok ngompol? Akibatnya apa? Pertama, anak ini nanti terkena dampaknya, emosionalnya kena. Malu dan lain sebagainya, dan ini akan diingat sampai anak ini dewasa. Sedangkan yang lain, bagaimana dengan mengecap, memberikan julukan kepada Pak Guru PPKN saya ini, tukang hukum, malaikat pembawa gunting, malaikat pembawa penggaris, ini akan nempel Bapak Ibu. Jadi secara tidak sadar, benar kita mau meraih ini secara cepat, tapi apa efeknya? Akan dibawa ini membekas pada siswa kita itu sampai dia dewasa. Apakah restitusi ini harus kita lakukan? Kalau saya bilang memang harus, tapi memang kita harus pelan-pelan. Kita budayakan budaya positif di sekolah dengan cara mengurangi hukuman, tapi lebih kita ajak anak-anak ini untuk duduk bersama. Bagaimana dampaknya? Memang agak lama, akan tetapi ini akan berkelanjutan. Siswa ini nanti akan nempel, akhirnya dari dirinya sendiri itu, oh iya, saya harus seperti ini karena diri saya, bukan karena saya takut dihukum, saya dapat sesuatu, dapat reward dan lain sebagainya. Memang ini kita harus ekstra, memberikan waktu ekstra, memberikan curahan yang ekstra, dan juga kadang-kadang kita masih terbawa. Kalau dalam situasi yang penjenengan tadi katakan, ada tamu misalnya, kemudian anaknya nggak cak-cek, kan begitu. Anaknya nggak cak-cek, tapi ini nanti kalau sudah ini merupakan budaya, sudah kita lakukan, keseharian kita sudah kita lakukan, pasti si anak ini nanti juga pada waktu tertentu, oh ada ini dia akan mengerti. Yang penting budaya positifnya. Jadi tanpa kita, anak-anak kita ancam atau tanpa iming-iming hadiah, anak-anak ini nanti akan dari dirinya sendiri akan muncul motivasi untuk memperbaiki dirinya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian tadi kegiatan pengimbasan terkait dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah telah dipaparkan oleh Bu Dakwah dari SDN Kutorejo. Untuk terakhir, mari kita foto bersama, sesi foto bersama sebagai dokumentasi dari kegiatan pengimbasan ini, sehingga ke depan itu ada kenangan bagi kita semua telah melaksanakan kegiatan pengimbasan 1.4. Baik,
Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan pengimbasan 1.4 terkait dengan penerapan budaya positif di sekolah. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat kita terapkan untuk kehidupan sehari-hari dalam aktivitas mengajar di sekolah masing-masing. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadikan kita semua lebih terbuka dan termotivasi untuk menjadi guru yang lebih aktif, lebih proaktif terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dan lebih proaktif terhadap inovasi-inovasi pembelajaran yang ada pada masa kini. Demikian dari kami sebagai moderator dari awal sampai akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.